Perkenalkan, saya Zelna Yuni Andriani, dosen dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Saat ini saya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan. Berikut adalah video pembayaran kami di laboratorium dalam bentuk praktikum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan praktikum untuk pemeriksaan ANC atau antenatal care pada ibu hamil dengan komplikasi sungsang atau nama lainnya adalah bokong. Ya, jadi sebelum kita masuk ke ruangan atau di praktikum, ya, saya ingin mereview dulu sedikit ya pengetahuan adik-adik di kelas yang telah kita dapatkan pembelajaran tatap muka di kelas. Jadi hari ini tentang presentasi bokong ya atau sungsang. Ya, jadi kalau orang awam biasa menyebutnya bokong ya. Jadi kalau bokong itu berarti posisi kepalanya ada di mana? Di bagian atas ataupun fundus. Kemudian posisi bokongnya ada di bawah. Oke, jadi kalau pemeriksaan Leopold ya, jadi sama kalau pemeriksaan pada presentasi bokong tetap dilakukan pemeriksaan Leopold. Tapi yang membedakan adalah posisinya ya. Jadi misalnya kalau Leopold 1, apa yang didapatkan pada Leopold 1 dengan letak bokong? Ya, silahkan. Kepala ibu, ciri-cirinya itu bulat, melenting dan teraba keras. Ya, bagus ya, bagus sekali. Jadi kalau pada Leopold 1 didapatkan posisi kepalanya itu berada di fundus atau di bagian atas ya. Ya, jadi biasanya kalau posisinya letaknya normal, bagian atas itu adalah teraba bokong. Tapi karena dia presentasi bokong, posisi kepalanya ada di atas ya atau di fundus. Kemudian Leopold 2 apa? Ya, silahkan. Menentukan puka-puki punggung kanan atau punggung kiri. Ciri-cirinya itu keras dan teraba keras seperti papan. Ya. Pada Leopold 2 itu adalah pemeriksaannya menentukan punggung kiri atau punggung kanan. Nah, kalau dia punggung kiri, misalnya punggungnya berada di sebelah kiri, berarti akan teraba keras ya seperti papan. Kemudian Leopold 3 apa? Ya, silahkan. Kalau ini bayinya janinnya sungsang, biasanya pada pemeriksaan Leopold 3 itu ditemukan bagian bawahnya itu bulat, kemudian tidak melenting karena itu bokong dan juga lembek, teraba lembek. Iya, betul ya. Jadi untuk Leopold 3 adalah pemeriksaan bagian terendah dari janin. Nah, yang didapatkan adalah bagian terendahnya itu tadi yang saya sampaikan bahwa karena dia bokong berarti bagian bawahnya adalah bokongnya akan teraba sama bulat tapi dia tidak keras dan melenting. Ya, tidak seperti di kepala ya. Jadi kalau kepala tadi dia keras, bulat, melenting, tapi karena dia bokong dia tidak melenting tapi dia bulat. Ya, oke. Kemudian terakhir Leopold 4. Saya ibu. Ya, silahkan. Untuk palpasi pada Leopold 4 itu ibu untuk menentukan apakah bagian terendah janin sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Ya, oke, baik. Jadi Leopold 4 menentukan apakah bagian terendah janin sudah masuk ke pintu atas panggul atau tidak. Sudah masuk ke panggul ya. Jadi di sini ya terlihat di gambarnya ya sudah masuk di sini atau tidak. Ya, jadi menentukan itu. Jadi kalau misalnya belum masuk, apakah masih bisa berputar? Bisa. Masih bisa ya, masih bisa berputar selama bagian terendah janin ini belum masuk ke pintu panggul, berarti masih bisa berputar. Artinya posisinya masih bisa berubah. Jadi masih bisa kepalanya di bawah sesuai dengan letak normalnya ya. Nah, oke. Kalau misalnya belum masuk ke pintu atas panggul, artinya masih bisa berubah. Sebelum itu masuk,
kira-kira apa yang bisa dilakukan ibu, atau misalnya rencana asuhan apa yang bidan berikan sarannya apa? Saya ibu, Ya, silahkan. mungkin pada saat sholat itu bisa anjurkan ibu pada saat sujud bisa lama-lama di situ ibu, mungkin lama baca doanya di situ supaya mempercepat itu kepalanya turun di bawah, atau biasa disebut juga posisi Menunggi. menunggi. Iya, betul sekali ya. Jadi sebelum kepalanya masuk ke pintu panggul ini ya, karena tadi misalnya dia masih umur 28 minggu atau 32 minggu ya, masih bisa berputar, ibunya biasanya disarankan oleh petugas kesehatan itu banyak-banyak untuk menunggi. Atau misalnya dia Islam ya, misalnya di Islam ibunya kalau misalnya lagi sholat itu disuruh sujudnya lama ya, jadi itu akan membantu perputaran ya. Kemudian juga kalau misalnya dia mengepel ya, jangan yang pakai alat pel yang pakai Yang ada pegangannya ya, bisa sambil duduk ya menunggu kemudian dipel ya, tapi ibunya tidak boleh terlalu disuruh setiap hari mengepel ya, ya karena dia sudah kehamilan tua ya. Oke, baik ya, jadi saya anggap adik-adik sudah memahami ya apa yang akan didapatkan pada saat pemeriksaan bokong ini, pada saat pemeriksaan ANC ya. Itu yang bisa membedakan antara letak normal dengan letak bokong atau sungsang ya. Baik, oke, karena sudah paham, selanjutnya kita akan melakukan praktikum satu persatu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan yang mereview kembali pengetahuan adik-adik tentang kehamilan bokong ya atau sungsang. Nah, di tangan adik-adik semua sudah ada daftar tilik. Ya, ini akan menjadi acuan kita untuk melakukan pemeriksaan pada ibu hamil dengan komplikasi letak bokong ya. Oke, sebelum adik-adik yang melakukan, saya dulu yang akan melakukan simulasinya atau demonstrasinya ya, untuk memperlihatkan kepada adik bagaimana apa yang didapat tadi dari level 1, 2, 3 sampai dengan 4 ya. Sebelumnya kira-kira apa yang disampaikan dulu sama ibunya kalau ibunya datang? Apa dulu? Disapa ya. Disapa dulu ibunya, kemudian salam ya, ditanyakan keluhannya apa ya, kemudian sama siapa kesini ya. Itu bisa menjadi salah satu anamnesa yang dilakukan kepada ibu ya. Jangan lupa menutup tirai ya. Jadi kalau misalnya ruangannya tidak ada tirainya, ada pintunya yang ditutup ya. Pintunya ditutup, kemudian ya, jadi ya, pintu ditutup, kemudian setelah itu memastikan ibunya sudah kencing ya, supaya kandung kemihnya tidak penuh, tidak sakit nanti pada saat kita melakukan palpasi ya. Sebelumnya, setelah itu dijelaskan pada ibu ya, ibunya ini dalam kondisi, ibunya sudah tahu atau tidak? Belum ya. Nah, jadi belum tahu, jadi baru mau melakukan pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan, siapkan dulu alatnya ya. Yang pertama adalah ada pita senti. Kemudian ini apa, dokter untuk memeriksa denyut jantung janin ya. Ini adalah gelnya ya, dipakai untuk dokter tadi. Kemudian apalagi handscoon ya, boleh. Ini kalau biasanya handscoon itu dipakai kalau kita mau periksa bagian genitalia ya, tapi kalau bagian perutnya ibu tidak perlu, kita hanya perlu cuci tangan yang bersih ya. Kemudian apalagi pemeriksaannya tensi, betul ya, tensi juga ya, untuk memeriksa tanda-tanda vitalnya ibu ya sebelum dilakukan pemeriksaan Leopold ya. Itu oke ya, itu saja alat-alatnya. Kemudian petugas melakukan apa? Cuci tangan ya, jadi selalu mencuci tangan sebelum melakukan pemeriksaan ya. Jadi cuci tangan yang benar. Berapa langkah? 6 langkah ya. Jadi cuci tangan dengan 6 langkah ya. Oke. Kemudian jangan lupa melepaskan tadi sebelum cuci tangan, melepaskan aksesorisnya ya. Tangan, cincin dan sebagainya ya. Lakukan cuci tangan. Kemudian tadi ibunya disuruh naik ke tempat tidur ya. Naik ke tempat tidur, suruh berbaring, kakinya
Tekuk gitu ya. Kalau pemeriksaan ANC kakinya ditekuk ya, ditekuk ibu, tabe, kasih naik sedikit kakinya, ya ditekuk. Kemudian bajunya ya, jangan dikasih turun keluar begini, tapi dinaikkan ya, jadi supaya bagian atas ibu tidak terlihat. Kemudian ambil selimut, ya selimutnya sampai dengan di atas simpisis, ya. Oke. Nah ini model perut ibu yang kalau dia misalnya umur kehamilan sudah trimester ke-3 ya, jadi akan bisa juga lebih besar daripada ini ya. Nah kemudian nanti tadi kita cuci tangan ya. Nah pertama kemudian melakukan pemeriksaan apa? Leopold 1. Kita pakai apa dulu? Langsung pakai pita senti? Tidak, diperiksa dulu ya. Nah, jadi ibu, permisi ibu ya, tabe ya. Kalau mungkin kita orang Bugis ya, orang Bugis kita bilang tabe bu. Nah kita sudah dapat bagian atasnya, kita akan merasakan bagiannya itu apa tadi kalau level 1? Keras, bulat ya, bagian tinggi. Jadi di atas ini tidak menemukan bokong, tapi kepala ya. Nah, itu tadi yang membedakan antara dia letak normal dan letak sungsang. Setelah itu, setelah didapatkan bagian di atasnya fundusnya, mau melakukan apa lagi? Mengukur ya, stop. Jadi sama apa stepnya kalau pemeriksaan ibu hamil yang letak normal, tetap diukur juga tinggi fundusnya ya. Nah, jadi letakkan di atas, kemudian tarik sampai di atas simpisis ya, ke simpisis. Kemudian lihat berapa senti ya. Nah, bisa 34 cm kira-kira kalau kita secara teorinya dia di umur kehamilan berapa ya, atau kita menghitung ya, nah, dengan menggunakan rumus ya. Oke. Kemudian setelah itu apa lagi? Level 2. Dan level 2 itu apa tadi? Melakukan pemeriksaan memastikan posisinya punggung kanan atau punggung kiri ya, jadi tetap sama posisinya seperti ini ya. Diraba. Kalau dia ini keras, malah pakai papan, berarti dia buka atau puki. Jadi kanan dan kirinya ibu ya, bukan kanan dan kirinya petugas ya. Jadi jangan sampai kita tangan kananku berarti puka ini, tidak. Tapi lihat ibu posisinya di batin tangan kiri ya. Nah kemudian diperiksa buka atau puki. Nah, setelah itu level 3. Level 3 tadi apa? Memastikan bagian terendah janin. Ya, itu apa bagian terendahnya? Ya, jadi bagian terendahnya kita raba. Kalau dia melenting berarti kepala toh, tapi kalau tadi kita tahu posisinya dia sungsang, berarti bagian terendahnya bokong, lembek. Ya tidak keras ini. Kalau ini kita pegang ini dia keras. Nih, kalau ini posisinya normal ya, tanpa ini. Tapi kalau pada kenyataannya pada ibu itu kan lembek, ya tidak melenting. Ya. Kemudian Leopold ke-4 menentukan apa? Apakah sudah masuk titik atas panggul ya. Jadi diukur begini. Kalau sudah masuk bertemu tangannya atau tidak? Bertemu. Sudah masuk bertemu. Kalau belum masuk bertemu. Lupa lagi ya. Kalau dia belum masuk ya, kalau dia belum masuk ini masih bertemu. Kalau dia sudah masuk kita begini, tidak sampai di tangan, tidak bertemu ya, ujung jari ini ya. Konvergen dan divergen. Konvergen itu sama dengan PAP tadi, belum masuk. Kalau divergen sudah masuk. Jadi kalau dia masih bertemu begini berarti belum. Kalau dia kita kasih begini berarti dia sudah masuk ya, sudah tidak bertemu ujung jari kanan dan kanan kiri ya, begitu. Oke, sudah selesai pemeriksaannya ya. Nah, kemudian apalagi pemeriksaan DJJ ya, hitung denyut jantung janin. Kalau sudah selesai, ibunya dikembalikan pakaiannya ditutup ya, kemudian ibunya kakinya tadi diluruskan ya, kemudian ibunya berbaring ke kiri ya, untuk bangun. Tidak boleh masih baring seperti ini kemudian langsung duduk ya, miring dulu kemudian turun ya. Kemudian setelah itu
kita jelaskan hasilnya apa. Ya pada Ibu, pemeriksaan level 1, 2, 3, dan 4. Oke, ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, berarti bisa nanti salah satu atau beberapa kedua orang untuk melakukan simulasinya, ya? Oke, baik. Terima kasih. Jadi saya sudah mempraktikkan atau memperagakan cara pemeriksaan pada ibu hamil ya dengan letak sungsang. Ya, selanjutnya saya ingin menunjuk atau siapa yang bersedia untuk melakukan pemeriksaannya. Saya Ibu. Ya, silahkan. Oke, baik. Oke, sebelum Ibu datang harus sapa salam dulu sama Ibu, kemudian anjurkan Ibu duduk, kemudian tanya keluhannya Ibu, apa keluhannya, karena ini Ibu mau datang untuk pemeriksaan kehamilan, jadi bisa dulu sebentar anjurkan Ibu duduk agar petugas bisa menyiapkan alat, penjelasan kepada Ibu untuk memberikan waktu kepada petugas untuk menyiapkan alat, mencuci tangan dan yang lain. Yang pertama menyiapkan alat terlebih dahulu. Alat yang digunakan ada pita ukur, ada jeli, ada juga doppler dan juga handscoon. Handscoon ini digunakan hanya untuk VT ibu, karena kalau untuk Leopold mungkin tidak digunakan. Kemudian kalau alat sudah lengkap, kita akan ke tahap berikutnya yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan yaitu mencuci tangan dengan 6 langkah. Yang teman-teman juga pasti sudah tahu, kalau sudah cuci tangan menganjurkan ibu untuk ke tempat tidur. Anjurkan ibu naik ke tempat tidur, jangan lupa untuk menutup sampiran karena harus menjaga privasi klien. Selesai menutup sampiran, ibu sudah naik di atas, kemudian anjurkan ibu untuk menekuk kaki ibu supaya bisa lebih gampang pada saat pemeriksaan Leopold nanti. Jika sudah ibu tidur di atas, menjelaskan kepada ibu tindakan apa saja yang akan dilakukan, takutnya ibu tidak tahu dan kaget. Setelah menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, jelaskan kepada ibu kalau baju ibu akan dinaikkan sampai di bawah payudara ibu. Kayak contohnya kayak tadi ibu ini baju tadi dikasih naik sedikit. Kemudian celana atau roknya juga dikasih turun sedikit pas di atas simpisis, jangan sampai di bawah agar menjaga privasi klien. Yang pertama dilakukannya itu Leopold 1. Pada ibu saya tanya sedikit tadi, pada Leopold 1 ini karena posisi janinnya ini sungsang, maka yang akan didapatkan di atas adalah kepala. Jadi seperti kayak yang kalau kepala itu teraba keras, melenting sama bulat. Kemudian setelah Leopold 1 bisa langsung melakukan pengukuran tinggi fundus ibu menggunakan pita senti. Ini ditarik pitanya sampai di atas simpisis ibu. Jika sudah didapatkan hasil, maka pitanya disimpan dulu, lanjut ke tahap ke Leopold kedua. Biasa Leopold kedua ini menentukan ini punggung kanan atau punggung kiri, dan ini pada punggung kanan dan punggung kiri bukan contohnya di sini didapatkan punggung kiri. Itu punggung kirinya ibu yang ditentukan sama ini punggungnya bayi, bukan punggungnya petugas. Oke, jika sudah menemukan hasilnya pada Leopold 2 lanjut ke Leopold 3. Tangan tak kasih begini saja, dan biasanya kalau Leopold 3 ini menemukan bokongnya dan ciri-cirinya tuh kayak lembek, kemudian tidak melenting dan bulat. Kemudian Leopold 4 itu tangannya di begini, kasih begini. Biasanya kalau tangan masih bertemu begini, itu kepala bayinya belum masuk ya. Kalau ini contohnya itu bokong, kalau bokong sudah masuk, itu biasa masih begini, sudah begini, tapi ini kan belum masuk, jadi masih bertemu. Jadi itu tadi Leopold, semua tindakan yang telah dilakukan. Sebelum menganjurkan ibu turun harus memperbaiki dulu bajunya, kemudian celananya atau roknya dikasih naik dulu. Setelah selesai, kemudian anjurkan ibu untuk ini kakinya diluruskan dulu, baru anjurkan miring ke kiri, baru bangun ke, jangan langsung naik. Setelah selesai langsung ke meja ini untuk memberitahu semua hasil pemeriksaannya tadi dari level 1, 2, 3, dan 4.
dan apa saja yang dilakukan karena ini kan ibunya tadi kan posisinya bagian ininya sungsang. Nah, tadi itu bisa anjurkan ibu untuk kayak pas sholat kan ini ibunya anggaplah Islam lah. Pas sholat, pas sujud, anjurkan ibu untuk lama pada saat sujud, atau pas memepel ini kayak pel duduk supaya ini tapi jangan jual setiap hari begitu. Mungkin itu saja ibu, saya kembalikan ke ibu. Oke, baik, terima kasih. Aplaus dulu sama temannya. Ya, alhamdulillah ya tadi temannya sudah mencontohkan ya. Ya, jadi nanti kita bisa belajar lagi masing-masing untuk bisa mempermantap bagaimana cara pemeriksaan ibu hamil dengan letak sungsang. Nah, sebelum satu-satu lagi nanti saya mau tanya dulu, kira-kira tadi waktu temannya melakukan pemeriksaan ada yang kurang tidak? Atau ada yang tidak dilakukan? Ada. Silahkan, coba. Saya- Ya. Ya, tadi itu setelah melakukan semua leopol pertama sampai leopol keempat, mungkin teman saya itu melupakan satu hal, yaitu DJJ. Ya, betul. DJJ ya. Pemeriksaan DJJ. Jadi lupa memeriksa denyut jantung janinnya. Janinnya. Oke, itu salah satu hal yang penting ya, memastikan bahwa janinnya masih berdetak atau masih hidup atau tidak. Ya. Kemudian apa lagi? Ada lagi selain DJJ yang tidak dilakukan? Ya, coba. Silahkan. Yaitu sebelum melakukan pemeriksaan leopol tadi, ibu mungkin tadi dilupa, itu untuk menganjurkan kencing terlebih dahulu untuk mengosongkan kandung kemih. Ya, betul. Jadi ibunya harus dulu mengosongkan kandung kemih sebelum dilakukan pemeriksaan leopol. Oke. Ada lagi? Ada tadi ibu. Ya. Pada saat pemeriksaan leopol kurang komunikasinya sama ibu. Ya. Tidak ditanya apakah yang bagian pas dilakukan leopol itu bagian yang ditekan, apakah ibu merasa sakit atau tidak. Iya, betul. Jadi namanya asuhan sayang ibu. Ya, jadi memastikan ibu tadi kan ibu tabe permisi ya. Nah, sakit ibu saya tekan ya. Nah, jadi itu salah satu komunikasi. Jadi betul ya, di dalam pemeriksaan tuh jangan hanya cuma lakukan pemeriksaan tapi tidak ada komunikasi, tidak komunikasi sama ibunya ya. Oke, ada lagi? Apalagi kira-kira yang dilakukan? Ya, Pak. Mungkin tadi juga ada urutannya yang salah, mungkin terlebih dahulu menutup tirai atau sampiran, kemudian pintu sebelum melakukan cuci tangan. Iya, betul ya. Karena kita menganggap kalau kita sudah cuci tangan, bertangan kita sudah steril ya. Jadi tidak boleh lagi menyentuh benda-benda lain yang non steril, termasuk tirai dan pintu ya. Jadi cuci tangan, tutup tirai atau tutup pintunya dulu, baru kemudian kita melakukan cuci tangan. Oke, baik, tepuk tangan sekali lagi ya. Bagus sekali ya. Jadi saya menganggap bahwa adik-adik sudah paham ya, sisa lebih mau dilatih lagi supaya lebih lancar melakukan pemeriksaan ANC ya, pemeriksaan leopol pada ibu dengan letak sungsang ya. Terima kasih.